Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham 4 emiten Big Cap kompak menunjukkan kinerja positif hingga mencetak rekor all-time high dan menjadi penopang utama bagi indeks sektor keuangan serta indeks harga saham gabungan di sepanjang tahun ini. Namun kinerja berbeda justru ditunjukkan oleh saham-saham perbankan digital yang cenderung negatif di sepanjang tahun ini. Lantas, apa yang menjadi pembeda bagi kinerja saham bank besar dan bank digital saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Saham-saham emiten Bank Big Caps berhasil menjadi pendorong utama bagi IHSG, sekaligus mempertahankan eksistensinya sebagai emiten berkapitalisasi pasar besar di sepanjang tahun 2022. Hal itu seiring peningkatan harga saham yang dicatatkan oleh 4 Bank Big Caps di sepanjang tahun berjalan. Di sisi lain, tahun 2022 menjadi anomali bagi saham emiten perbankan digital usai melesat signifikan pada tahun lalu. Bahkan saham PT Bank Jago Tbk atau ARTO menjadi salah satu laggards bagi IHSG di urutan kedua tahun ini setelah saham PT GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo. Meski Bank Indonesia cenderung agresif di semester 2 atau sejak Agustus dengan terus menaikkan suku bunga acuan sampai dengan Desember, namun emiten perbankan Big Caps tetap merespon positif kenaikan tersebut. Meski pada akhirnya mereka merespon negatif kenaikan suku bunga acuan pada Desember 2022. Dan pencapaian monumental saham-saham perbankan Big Caps pada tahun ini adalah level tertinggi sepanjang sejarah atau all-time high yang dicapai oleh 4 emiten perbankan buku 4, yakni BMRI, BBNI, BBCA, serta BBRI. Di mana 4 saham dividen tersebut mencapai rekor all-time high pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2022. Senior partner PT Asta Advisory Indonesia Hans Kui dalam program Power Breakfast pagi ini mengatakan, tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia justru memacu pasar untuk meninggalkan saham-saham yang masuk kategori new economy seperti sektor teknologi serta bank digital. Alih-alih masuk ke saham bank digital, investor justru kembali ke saham-saham bank tradisional. Hal ini karena bank tradisional dianggap paling kuat untuk menahan transmisi suku bunga. Bunga yang bergerak naik, orang meninggalkan new economic ya. Jadi bank digital cenderung dilepas, kemudian saham-saham teknologi cenderung agak dilepas, dan mereka kembali lagi balik ke old economic ya, salah satunya dilambangkan oleh bank-bank konvensional gitu ya. Dan dianggap bank konvensional ini relatifly yang paling kuat ya menahan transmisi suku bunga ya, artinya mereka bisa mentrupas kenaikan suku bunga itu pada konsumen mereka gitu. Senada dengan khas analis Mirai Aset Sekuritas Tasrol Tanar seperti dikutip media mengatakan, fenomena penguatan saham bank besar seperti BBCA dan BBRI menunjukkan bahwa investor kembali melihat faktor fundamental saham. Hal ini ditunjukkan pula oleh pertumbuhan kinerja yang kompak dicatatkan oleh saham bank-bank besar sampai dengan saat ini. Nasib berbeda ditunjukkan oleh saham bank digital yang justru menunjukkan kinerja yang cenderung negatif pada tahun ini, di mana saham 3 bank yakni ARTO, Agro, dan PBYP menempati posisi 3 teratas saham emiten perbankan yang merugi. Hingga penutupan perdagangan kemarin, saham Bank Jago atau ARTO mencatatkan penurunan hingga 78,06% secara year to date ke level 3.510. Lalu saham Bank Raya atau Agro turun 74,81% secara year to date ke level 456. Sementara saham Bank Neocommerce atau BBYB jatuh 70,22% year to date menjadi 655 hingga perdagangan kemarin. Analis Infovesta Capital Advisory Arjun Ajwani seperti dikutip media mengatakan, jebloknya kinerja saham bank digital dalam setahun berjalan karena harganya yang terlalu mahal atau overvalue. Selain masalah harga yang terlalu mahal, bank digital juga bukan menjadi lirikan investor karena belum menunjukkan kinerja yang meyakinkan di tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel.